Bank-bank Rusia runtuh hari ini karena agresi Putin telah menyebabkan depresi nasional. Orang Rusia kini tak percaya lagi pada sistem mereka. Kepanikan finansial ini sangat mendalam. Warga menarik uang dari bank dalam jumlah rekor, memaksa Kremlin menerapkan kontrol modal yang sangat ketat, dan melarang ekspor emas sepenuhnya. Ketakutan ini berasal dari tahun 1998 saat ekonomi Rusia runtuh dan bank-bank tutup. Hal ini memaksa Kremlin untuk memohon bantuan kepada Washington dan International Monetary Fund. Kini, Putin mendorong Rusia kembali ke titik krisis itu. Dia menjalankan lingkaran kematian dengan memaksa bank-bank untuk memberikan pinjaman buruk kepada perusahaannya yang sedang gagal. Akibatnya, bank-bank terjebak saat perusahaan-perusahaan itu gagal. Putin hanya punya satu solusi untuk menunda yang tak terelakkan: tirani. Sekarang, dia memaksa orang Rusia untuk tetap tinggal di dalam Rusia, dan dia melarang mereka membawa uang mereka keluar. Putin ingin membangun ulang Uni Soviet. Saya sangat serius. Lihatlah reaksi dari seorang turis Tiongkok yang pergi ke Rusia dan benar-benar terkejut melihat betapa buruknya kondisi ekonomi Rusia sebenarnya. Hai teman-teman, saya lagi jalan-jalan di Rusia. Hari ini saya ingin ngobrol tentang berapa biaya hidup di sini. Ya, Rusia sekarang ring sangat mahal. Entah kalian sudah tahu, saya baru bayar parkir sebulan. Biaya parkir di tempat ini sebesar itu per bulan. Anehnya, biayanya bisa lebih tinggi dari gaji bulanan sebagian guru. Setahu kamu, guru saya kalau ada mata kesempatan mendapat sudah sekitar 20.000-30.000 rupiah per bulan. 250 yuan untuk makan 4 orang di warung cepat saji, tapi nasinya kurang. Dengar, saya baru lihat biaya parkirnya saja sudah lebih dari itu. Jangan mulai soal air, saya baru beli air 250 rubel, ini keterlaluan. Semangkuk mie harganya 60 renminbi di Qingdao, harganya 590 renminbi. Semua harganya jadi sangat mahal gara-gara perang. Orang-orang di sini kini juga hidupnya susah. Inflasi sangat tinggi dan pajak juga melambung. Pemerintah Putin memakai banyak uang rakyat untuk mendanai perang. Banyak orang yang termotivasi bekerja keras. Saya tidak bisa. Parkir mahal, ongkos kereta bawah tanah 80 renminbi. Ayo kita pergi ke terminal bus. Beberapa pemikiran dari waktuku di Rusia. Tinggalkan komentar jika ada. Sampai jumpa. Ada apa denganmu? Aku punya 4 orang. Nah, bagaimana kalau aku bilang semuanya akan jadi lebih buruk? Lihat ini. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Mei, ekonom Rusia memperingatkan Putin bahwa Rusia sedang menuju krisis perbankan sistemik. Nah, sepertinya itu sudah terjadi. Salah satu masalah terbesar dalam perbankan modern adalah kepercayaan. Krisis perbankan seperti ramalan yang jadi kenyataan sendiri jika orang-orang berpikir bahwa bank tidak akan bisa mengembalikan uang mereka, ya, tidak lama kemudian pikiran itu akan menjadi kenyataan. Itu karena seluruh sistem dibangun atas dasar kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat kurang di masyarakat Rusia. Sekarang, warga Rusia nyaris tak lagi menyimpan uang di bank, dan ini sudah menjadi masalah besar. Tapi itu baru sebagian masalah, dan bukan bagian terbesarnya atau yang paling penting. Setengah lainnya adalah orang-orang Rusia menarik uang mereka dalam jumlah rekor. Lihatlah data ini yang diterbitkan oleh pejabat Rusia. Pada Juni, penarikan tunai negara itu 216 miliar rubel Juli, angkanya hampir sama. Setelah stabil di Agustus, pada Oktober, angkanya sudah 180 miliar rubel padahal baru 20 hari berjalan. Itu adalah tingkat rekor bagi ekonomi Rusia. Penting untuk menunjukkan kita melihat angka-angka ini saat 17%. Salah satu keuntungan suku bunga tinggi adalah orang-orang lebih banyak menabung karena imbal hasil tabungan mereka besar. Tapi di Rusia, bahkan dengan suku bunga 17%, yang mana 20% orang Rusia menarik uang mereka dalam jumlah rekor. Orang Rusia tak percaya bank dan enggan menyimpan uang di sana. Sekarang masalah ini semakin parah karena keinginan Putin untuk memperketat cengkeramannya pada masyarakat Rusia. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya. Tapi dia telah menggunakan alasan serangan drone Ukraina
untuk menindak keras internet Rusia. Dia mengatakan Ukraina memakai internet Rusia untuk mengarahkan drone ke target yang diinginkan. Tapi kenyataannya, bahkan ketika Putin mematikan internet, drone Ukraina masih tetap mengenai target mereka. Jadi sebenarnya dia tidak benar-benar menghentikan drone Ukraina, tapi yang sebenarnya dia lakukan adalah menghentikan orang Rusia untuk saling berkomunikasi. Itulah sebabnya hampir mustahil menggunakan Telegram atau WhatsApp di dalam Rusia untuk melakukan panggilan. Ini aplikasi yang sangat populer. Menurut pejabat Kremlin, jika Anda mengalami masalah dengan Telegram atau WhatsApp, cukup unduh aplikasi baru bernama Max. Tapi orang Rusia tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang aplikasi ini dan mereka benar. Ini dirancang oleh Kremlin dan Putin bisa melihat semua yang dibicarakan oleh orang Rusia. Karena itu mereka tidak senang dengan situasinya. Dan kami benar-benar telah melihat beberapa anak muda Rusia memprotes undang-undang baru yang sedang coba dipaksakan oleh Putin kepada semua orang. Jadi begini, masalah dengan ekonomi itu adalah segalanya, mempengaruhi segalanya. Jadi saat Putin mematikan internet demi memperkuat tiraninya, orang-orang mulai menarik uang dari bank. Di dunia digital, kamu butuh internet untuk bertransaksi. Jika Putin terus mengacaukan internet, orang-orang bilang, mungkin lebih baik simpan uang tunai di rumah. Sekarang, ketika orang-orang mulai melakukan itu, ketika mereka mulai menarik begitu banyak uang dari bank, itu tidak baik untuk ekonomi manapun. Tapi untuk ekonomi perang, itu kabar yang lebih buruk lagi. Percaya atau tidak, Anda butuh uang untuk mendanai perang dan pinjaman untuk menjalankan ekonomi perang. Karena itu, saat Putin meluncurkan operasi militer khusus pada 2022, ia memaksa Bank Rusia memberi pinjaman khusus ke perusahaan pendukung tentaranya. Pada dasarnya, perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan, baja logam, hal-hal seperti itu. Dan yang saya maksud dengan pinjaman istimewa adalah, pada dasarnya, bank-bank dipaksa untuk memberikan pinjaman. Bahkan ketika mereka berpikir perusahaan itu seharusnya tidak mendapatkan jumlah sebanyak ini, atau mereka percaya perusahaan itu seharusnya tidak mendapatkan uang sama sekali, terkadang beberapa perusahaan ini terlalu berisiko untuk diberikan pinjaman. Tapi ketika perang dimulai, bank-bank tidak punya pilihan. Mereka wajib membayar uang jika ingin terus beroperasi di Rusia. Saya yakin Anda sudah melihatnya jika menonton video kami beberapa minggu terakhir. Banyak perusahaan Rusia yang sedang kolaps saat ini, kalau boleh saya katakan secara politis. Mereka pemutusan hubungan kerja banyak orang, mengurangi jam kerja, dan secara harfiah memohon kepada bank untuk memperpanjang pinjaman. Karena mereka tidak akan punya uang untuk membayar apapun yang mereka hutang di akhir tahun. Jadi inilah saat bank menghadapi masalah besar, karena mereka bergantung pada pinjaman ini untuk menjamin simpanan yang mereka miliki. Sekarang, orang-orang menarik uang dan perusahaan yang berhutang tampaknya tak bisa membayar. Inilah yang dihadapi bank-bank. Hei, kalian memaksa kami untuk memberikan pinjaman ini. Sekarang kalian harus menyelamatkan kami. Jadi mereka meminta bantuan kepada pemerintah untuk meminta dana talangan. Seperti pepatah, dominasi dunia tidak bertanggung jawab secara fiskal, dan Putin sedang mempelajarinya dengan susah payah. Para pejabat Rusia sadar semua masalah mereka berasal dari satu penyebab utama. Seperti kata pepatah, semua jalan menuju Roma, dan bagi Rusia, semua jalan mengarah ke ekonomi. Setiap masalah dapat ditelusuri kembali ke runtuhnya ekonomi. Sementara itu, ini sebuah sumber yang masuk akal memperkirakan kekurangan bensin di Rusia mencapai 20% dari pasokan bulanan standar. Untuk aktivitas bisnis di bulan September, aktivitas usaha kecil dan menengah adalah yang terendah sejak akhir tahun 2022. Untuk pertama kalinya sejak Desember 2022, indeks RSBI yang mengukur tingkat aktivitas bisnis usaha kecil dan menengah mengalami penurunan, turun di bawah 50 poin. Semakin banyak perusahaan yang memperkirakan penurunan pendapatan dan jumlah mereka yang ditolak pinjamannya juga meningkat. Para pengusaha belum tergesa-gesa berinvestasi memperluas bisnis atau merekrut karyawan. Selain itu, permintaan akan logam telah turun ke tingkat terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selama 10 bulan, permintaan baja di pasar Rusia telah menurun sebesar 15%. Nah, Putin melakukan apa yang selalu dia lakukan. Baru 3 hari yang lalu,
dia menyita 0,5 miliar rubel lagi dari seorang pejabat Rusia. Saat melihat judul berita ini, saya pikir jadi pejabat pemerintah Rusia ternyata gajinya besar juga. Namun, kamu tak perlu kasihan pada mereka karena saya yakin mereka sama korupnya dengan Putin. Sekarang, satu-satunya yang berubah adalah Putin tidak menyukai mereka. Mereka kehilangan semua yang telah dikumpulkan tanpa memedulikan caranya. Tapi saya ingin kalian berpikir lebih dalam tentang ini. Apa yang terjadi ketika berita utama seperti ini menjadi viral di Rusia? Bagaimana perasaanmu sebagai oligarki Rusia jika hampir tiap minggu melihat berita utama seperti ini? Setiap minggu ada orang baru jadi sasaran karena Putin butuh dana untuk perang. Nah, kalau kamu seorang oligarki atau elit, kamu pasti ingin memindahkan uangmu keluar dari Rusia secepat mungkin, lalu kamu sendiri juga ingin keluar dari Rusia secepat mungkin. Sekarang, sanksi tentu saja membuat para oligarki lebih sulit melakukan semua ini, tapi mereka punya caranya sendiri. Salah satu hal yang lebih mudah yang mereka lakukan adalah mengonversi aset mereka atau aset cair mereka menjadi batangan emas. Mereka memindahkannya keluar Rusia dan menjualnya untuk membawa uang keluar. Putin mulai menyadari hal ini. Coba lihat, Rusia membatasi pemindahan emas ke luar negeri hanya 100 gram per orang, padahal itu tidak banyak. Itu sekitar $15.000 dengan kurs saat ini. Bagi oligarki, itu setara 1 jam bahan bakar jet. Meninggalkan Rusia saja tidak cukup bagi mereka, terutama dengan gaya hidup yang sudah biasa. Dan di atas semua itu, baru 2 malam yang lalu, Duma Rusia juga memberikan kekuatan baru kepada Putin. Sekarang, dia berhak melarang transaksi mata uang asing yang dilakukan orang Rusia. Artinya, jika dia berkata, "Hei, orang Rusia tidak boleh menukar rubel mereka ke dolar Amerika Serikat," siapapun yang mencoba itu di masa depan, kini akan bertanggung jawab pidana. Hanya cara lain baginya untuk mencuri lebih banyak uang dan mengklaim bahwa semuanya sesuai hukum. Seperti pepatah, untuk teman-temanku segalanya, untuk musuh-musuhku hukum. Semua ini mengarah pada satu hal. Putin tidak ingin orang Rusia pergi, dan dia tidak ingin mereka pergi dengan uang yang mereka miliki. Mungkin inilah tirai besi yang baru untuk orang Rusia. Semua ini berarti satu hal, hidup terus menurun. Pemerintah terus-menerus menciptakan pajak baru untuk segala hal, agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Harga bir mencapai rekor tertinggi karena pajak baru diumumkan untuk bir. Dan pemerintah juga memangkas program sosial yang telah mereka tawarkan selama bertahun-tahun ini. Hal ini sudah terjadi di beberapa wilayah Rusia, di mana pembayaran untuk siswi hamil telah dipotong. Putin meminta semua orang punya lebih banyak anak agar bisa mengirim mereka ke garis depan. Kita juga telah melihat wilayah Rusia lainnya yang bahkan tidak membayar guru-guru mereka. Sekarang, saya tahu Putin tidak peduli dengan masa depan negara, tapi mungkin beberapa orang Rusia seharusnya peduli. Karena guru pada dasarnya sedang mendidik para pemimpin masa depan dan generasi Rusia berikutnya. Terakhir, orang Rusia selalu punya pelarian. Mereka bisa mengonsumsi lebih banyak obat-obatan. Sejak tahun 2022 ketika perang ini pertama kali dimulai oleh Vladimir Putin, tahun ini adalah yang tertinggi dalam hal seberapa banyak antidepresan yang dibeli oleh orang Rusia. Menurut saya itu sudah cukup menjelaskan kondisi ekonomi saat ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tekan like dan subscribe jika kalian suka pembaruan ini. Sampai jumpa di lain waktu.